Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia nih. Sekarang saya ditemani dan duduk bersama dengan orang-orang luar biasa ya, yang sangat menginspirasi, dan kita akan ngobrol banyak dengan kedua tokoh luar biasa ini. Yang pertama, di samping sebelah kanan saya sudah ada Pak Dr. Dudung Nurullah Koswara, Kepala SMA Negeri 1 Parung Panjang, yang juga sekolah penggerak ya Pak. Selamat datang Pak Dudung. Sehat Pak Dudung? Sehat. Tetap semangat. Semuanya. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri kita juga SMA Negeri 1 Parung Panjang ini berbahagia sekali hari ini kedatangan tamu, yang mana beliau adalah Pengawas Pembina KCD Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Bambang Widiatmoko MPD. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat datang. Dan hari ini kita ajak duduk bareng, kita ngomongin sedikit, kita bahas sedikit, banyak juga boleh sih Pak ya, mengenai betul, mengenai banyak hal gitu. Mungkin saya berangkat dari yang pertama dulu, dari Pak Bambang. Ya, saya pengen nanya nih Pak, ini Bapak katanya sudah 3 kali Pak kesini. Gimana Ya. Pak perasaannya bolak-balik gitu ya dari rumah ke sini, karena sesuai cerita Bapak sendiri jauh ya Pak ya. Ya. Kalau Bapak sendiri melihat lokasi SMA Negeri 1 Parung Panjang ini gimana Pak? Ya. Terima kasih Bu Yayu. Pengalaman yang luar biasa, ya, pengalaman yang luar biasa. Saya ditugasi ke Parung Panjang ini ya. Sudah 3 kali saya kesini dengan beberapa model ya. Pertama berangkat sebelum subuh, setelah subuh, dan ternyata waktunya luar biasa gitu ya, perubahan-perubahan yang ada. Setelah sampai Parung Panjang, alhamdulillah ya, ternyata masih ada di Bogor, Kabupaten Bogor, daerah Parung Panjang, yang saya kira di luar Jawa ini ya, gitu ya. Seperti di luar Jadi Jawa Pak ya. alhamdulillah itu ya, jadi wilayahnya itu ya sangat ya, kalau saya katakan perlu adanya usaha yang luar biasa untuk pengembangan sekolah yang ada di Parung Panjang ini. Dengan melihat situasi kondisi lingkungan ya, ini perlu adanya kerja keras ya, semuanya ya, stakeholder yang ada di sekolah itu luar biasa. Tapi melihat dari gurunya, melihat dari stakeholder yang ada, luar biasa SMA 1 Parung Panjang. Keinginannya, kemajuannya ya, untuk merubah ya, situasi. Gitu. Oke. Terus apa nih Pak yang membuat Bapak, saya jadi agak mau menggali nih Pak ya, yang bikin Bapak shock pertama kesini itu apa Pak? Yang Bapak nggak bisa menemukan di tempat lain tapi di sini ketemu gitu. Iya. Apa itu Pak? Mungkin perjalanan pertama. Perjalanan. Oke. Perjalanan di jalan itu saya di Bogor baru menemukan yang namanya jalur yang dari arah BSD ke daerah Parung Panjang ini. Truk yang parkir di pinggir jalan. Itu luar biasa. Itu yang ini. Kalau situasi ya, situasi kondisi itu ya. Itu luar biasa ini di sini itu ya. Tapi karena sudah terbiasa sini yang biasa. Kalau di sana tidak ada seperti itu. Tidak ada. Setiap hari loh Pak kita berjibaku dengan Itu ya, truk-truk yang maka dari itu luar biasa, angkat jempol kepada rekan-rekan yang ada di sini yang berperang, berusaha untuk ke sekolah saja menggunakan ini ya, dengan anak-anak kita semuanya ke sekolah harus berpacu dengan situasi kondisi yang seperti ini. Tapi insya Allah lah di SMA 1 Parung Panjang nanti lama-kelamaan akan bisa untuk membuat betah ya siswa ya, bagaimana biarpun di sana luar sana itu agak luar biasa, di dalam sekolah ada. Oke. Luar biasa. Dan itu tadi soal lingkungan ya Pak, mudah-mudahan Bapak jadi nggak bosan Pak bolak-balik ke sini Pak ya. Amin. Itu tentang letak geografis sekolah mungkin ya, dan kondisi sekolah. Nah, kalau sekarang nih pertanyaan berikutnya nih Pak, saya mau tanya juga terkait dengan siswanya. Gitu. Nah, untuk kurikulum Merdeka, apalagi SMA Negeri 1 Parung Panjang ini kan salah satu sekolah penggerak ya Pak ya, yang menerapkan pendidikan berdiferensiasi gitu ya, proses pembelajaran berdiferensiasi.
semuanya berpusat pada murid, itu berakarnya pada kebutuhan peserta didik seperti itu Pak ya. Nah, pasti di dalamnya kan ada kesiapan belajar. Si peserta didik harus siap belajar, kemudian harus ada minat belajar, dan yang terakhir profil pelajar kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, betul. Dengan tadi yang Bapak sendiri bisa saksikan bersama lokasi geografis SMA Negeri 1 yang luar biasa ini, yang jauh dari jangkauan ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga dari pemukiman yang padat penduduk juga cukup lumayan jaraknya gitu. Bagaimana sih Pak melihat minat dan kondisi siswa ya gitu, kalau di SMA sini pasti tentu karakter siswa berbeda dengan karakter siswa yang berada di perkotaan gitu. Nah, gimana nih Pak untuk memberikan masukan kepada kita nih sebagai warga SMA Negeri 1 Parung Panjang untuk bisa nih membangkitkan minat belajar mereka gitu sebagai siswa yang memang harus mendapatkan pendidikan yang baik gitu, yang mudah-mudahan sih sama yang didapat dengan yang di perkotaan begitu Pak. Oke, ya kalau kita lihat dari struktur alamnya atau situasi dan kondisi memang berbeda ya dengan sekolah-sekolah yang di perkotaan. Tapi ini bukan berarti ini menutup usaha kita untuk usaha rekan-rekan guru untuk nanti juga kalah dengan yang ini. Tidak seperti itu. Makanya ini ada yang memakan kurikulum merdeka. Sesuaikanlah dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sini. Tetapi di dalam penyesuaian inilah kita tidak mengambil yang minimalisnya, tapi kita mengambil yang positif, yang bagus, yang bisa dikembangkan itu apa. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah kita harus benar-benar membekali bekal kepada guru-guru untuk supaya nantinya selalu untuk belajar ya, mencari solusi bagaimana untuk supaya jalan yang terbaik untuk merubah situasi dan kondisi. Kuncinya satu, ya, sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah. Itu. Dan lingkungan ini kan kita bisa lihat apa segi positif apa yang ada di sekolah ini atau di lingkungan kita ini. Banyak hal yang bisa kita terapkan. Satu contoh kayak model saya waktu kesini pertama kali itu disuguhi dengan hasil karya anak, ya kan, sayuran gitu. Itu kenapa tidak dikembangkan? Luar biasa itu kan. Apalagi kita baru momennya kemas dan seterusnya, itu kan akan memunculkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terus kita arahkan juga. Jangan kalah dengan sekolah yang di kota. Jangan hanya keluar kita hanya sebagai guru, tidak. Tapi ciptakan keluar pun kita kalau banyak kerja ke dunia kerja yang elok, yang bagus. Caranya bagaimana? Bekali di sini. Kalau kita memberikan ilmu, ya hanya ilmu saja tanpa aplikasi, ya itu tapi kita bisa gali ya kemampuan serta didik itu, bakat minatnya apa ya kita layani. Oh ini yang ke perguruan tinggi, oh ini yang kerja. Nah ini dipilah-pilah oleh guru BP, rekan-rekan guru di sini. Nah ini akan bisa untuk menjadi solusi sehingga tidak menyerang kakak saya itu paling luar di Kabupaten Bogor gitu ya. Jangan ya. Sama-sama masih Kabupaten Bogor, insya Allah akan bisa untuk bersaing. Kalau pemerintah sendiri Pak, ada nggak sih perhatian khusus untuk sekolah-sekolah seperti kita ini yang jauh gitu dalam menerapkan kurikulum merdeka ini Pak? Ada yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, pemerintah itu sudah memberikan sedikit bantuan yang namanya apa Pak Dudung? Ya, bos. Bantuan apa namanya Bos afirmasi. Bos afirmasi. Bos afirmasi ya. Itu adalah penghargaan kepada perhatian pemerintah ya. Ya, pemerintah untuk mengembangkan lingkungannya itu ya. Itu salah satunya.
Oke, itu tadi yang pertama kita sudah bahas lingkungannya, yang kedua siswanya, sekarang gurunya nih Pak, yang terakhir Pak. Gitu. Jadi kalau kita lihat persoalan minat ini kan bukan cuma di siswa ya, tapi ada guru-guru yang datang untuk mengajar dari berbagai rumah lokasi yang juga lumayan jauh jangkauannya gitu. Nah, kalau Bapak sendiri untuk melakukan pembinaan kepada guru-guru yang untuk apa ya, tetap menjaga motivasi atau bisa menginspirasi, itu biasanya ada program apa sih Pak? Kalau guru sebetulnya ini kan program-program untuk supaya adanya profesionalisme tadi. Ya. Kita tidak usah muluk-muluk yang tinggi. Ya, program pertama adalah adanya suatu pembinaan di sekolah, pembinaan yang rutin, ya, memberikan penguatan kepada guru. Jangan sampai kita itu ketinggalan, jangan sampai itu kalah dengan yang lain, biarpun kita itu di sini, gitu kan. Ini adalah yang kuncinya. Karena kalau umpamanya kita sering mengadakan pembinaan, sering memberikan pelatihan atau apa gitu ya, nah itu untuk meningkatkan profesionalisme insya Allah ini akan gampang. Jadi kan kita apabila ada hal-hal yang perlu ada dibicarakan, perlu ada didiskusikan di forum, itulah kita akan bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan Pak Kasek, dengan guru yang lainnya, sehingga akan muncul ide-ide, ya ide-ide bagaimana untuk supaya guru itu ya tidak bosan gitu, tidak bosan, selalu berusaha, selalu berbuat yang terbaik lah untuk peserta didik. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang proses pendidikan ini harus ditunjang secara menyeluruh ya Pak ya, dari berbagai aspek gitu ya, dari berbagai bidang dan berbagai pihak. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Bapak Dudung ingin menambahkan Pak? Ya, dengan diskusi kita nih. Pertama terima kasih, hari ini kita sudah berdiskusi ya, betul. Eksplorasi khususnya untuk internal satuan pendidikan SMA 1 Parung Panjang. Mobil khusus terima kasih kepada Bapak Bambang Widiatmoko yang sudah berkenan menjadi pengawas yang menggait kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita. Karena faktanya ini adalah sekolah yang unik ya. Ini sekolah yang unik, tentu butuh pendampingan, pembimbingan, pembinaan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, insya Allah kita tetap optimis, kita tetap semangat gitu ya. Kita semangat dari pinggiran nanti ke kota gitu ya. Pokoknya jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah, walaupun di desa ya. Ya, jadi kami para guru juga tenaga kependidikan punya semangat yang sama untuk terus meningkatkan nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada sekolah kami. Terbukti peminat ya, anak didik dan orang tua untuk sekolah kami ini terus bertambah. Ini adalah satu hal yang membuat kami harus lebih introspeksi lagi. Nanti ada kepercayaan di situ. Dan sebagai sekolah penggerak, kita pun berselancar dengan sekolah-sekolah penggerak yang lain di kota juga. Betul. Di kota sekolah penggerak. Betul. Sekolah-sekolah penggerak yang besar, kita angkatan pertama. Ya kita di ekor ikut-ikut kok gitu. Biarpun di pinggiran, di kita sudah masuk sekolah penggerak. Ya, alhamdulillah. Dan itu salah satu keunggulan Pak ya. Mudah-mudahan lah kita terus membaik, terus merayap lebih hebat, inginnya begitu. Tinggal satu yang harus di ini Pak Kepala. Satu, bagaimana untuk meningkatkan mutu. Kuantitas sudah luar biasa di sini. Tinggal mutunya bagaimana? Tinggal mutu. Luar biasa. Jadi catatannya satu, kalau kuantitas sudah selesai. Sudah selesai. Tapi mutunya nih harus terus ditingkatkan. Ya, makanya mungkin kayak kegiatan tadi, kegiatan diskusi, sharing, pembinaan harus terus rutin kita laksanakan agar mutunya terus bergerak seiring dengan pergerakan kuantitasnya. Saya pikir begitu. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dudung. Walaupun sekolah penggerak kita ada di desa, jangan sampai kalah dengan sekolah penggerak yang ada di kota ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa menyalip ya. Amin. Gitu. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Dudung, Sama-sama. Bapak Bambang atas waktunya, dan saya Yayu Pratiwi dari SMA Negeri 1 Parung Panjang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.